سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi makan apam, makannya dicampur kelapa. Bapak Ibu yang lah jawab salam, semoga masuk surga. Beli apam di muka-muka, makannya di Bukit Tinggi. Bapak Ibu yang belum jawab salam biar masuk surga juga, kami ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli apam di Pasar Payang. Dari jawab salamnya, nampaknya banyak yang belum makan siang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, allazi syarra alaina al-hajja min arkanil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah malikul alam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu ila jami'il umam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihil kiram. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al hajjul mabrur laisa lahul jazaa illal jannah. Yang terhormat perangkat pemerintah, Bapak Ketua RW 04, Bapak Ketua RW 05, Kelurahan Rawa Makmur Permai. Yang kami hormati Bapak Ketua RT 13, 12, 8, dan seluruh Ketua RT yang ada di Kelurahan Rawa Makmur Permai. Yang kami muliakan pengurus Masjid Hidayatul Ikhlas, Bapak imamnya, khatibnya, bilalnya, dan seluruh jamaahnya. Seluruh Bapak Ibu, para orang tua kami, semua yang hadir kami muliakan. Para tokoh agamanya, tokoh masyarakatnya, seluruh tokoh. Yang ada tokoh, ada tokoh, segalanya kami hormati. Terkhusus Sohibul Bait, Pak D. Surahmat, Bude Hazni, dan Hasnaniar, sekeluarga besar. Semoga kita yang hadir di siang ini Allah rahmati, Allah berkahi, Allah ridhoi. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Siang ini Bapak Ibu kita hadir memenuhi hak Pak D. Surahmat sekeluarga besar. Karena kata Nabi, hakul muslimi ala muslim sittun. Hak muslim yang satu dengan yang lain ada 6, kata Nabi. Salah satunya, iza da'aka fa'ajibhu. Kalau diundangnya, penuhi. Kalau diundangnya, datangi. Jadi hak Pak D. Surahmat ngundang kita. Iko haknya ngundang. Lawan dari hak berarti adalah kewajiban. Maka kewajiban kita datang. Tujuannya apa? Mendoakan. Semoga Pak D. Surahmat, Bude Hazni, dan Bude Hasnaniarto menjadikan seluruh rangkaian ibadah haji, rukun haji, wajib haji, sunnah haji. Sehingga Pak D ikut kelak menjadi haji yang mabrur, mabrurah. Haji yang diterima dan menyandang insya Allah yang dijamin Nabi dalam hadis, haji mabrur, tidak ada balasannya kecuali surga. Allah mudahkan, Allah lancarkan, Allah sehatkan, Allah afiatkan. Sampai balik lagi ke Bengkulu sama-sama kayak kita. Itu tujuan kita. Di samping juga kita menjadi saksi bahwa acara Walimatus Safar itu adalah sebagai ungkapan syukur Pak D. Surahmat sekeluarga besar. Karena memang kita diajarkan untuk wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits,
dan adapun dengan nikmat Tuhanmu, ungkapkanlah. Maka itulah cara Pak D mengungkapkan nikmatnya. Diizinkan oleh Allah, insya Allah berangkat haji menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Maka kita datang ke siko sebagai saksi bahwa beliau sekeluarga besar menjadi hamba yang bersyukur. Selanjutnya salawat salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nabi bersabda, kata Nabi tadi Bapak Ibu, al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Bapak Ibu jamaah walimatus safar yang kami hormati. Jam pas 1:30. Iko nampaknya lah lewat jam makan siang Bapak Ibu. Betul? Dan elo aja. Kami nak nawarkan, nak lama apa nak sebentar ke Pak Bu? Hah? Nak lama? Lama? Nian? Ibu nak lama, Bapak nak lama apa nak sebentar? Baiklah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sedang-sedang aja nampaknya. Lama tidak, sebentar juga tidak. Bapak Ibu jamaah yang kami hormati, adalah nikmat terbesar tuh Pak. Ketika kita Bapak Ibu diberi kesempatan menyempurnakan ibadah haji kok. Karena kalau kita perhatikan Bapak Ibu dalam Islam ada jenis-jenis ibadah. Ada ibadah fisik aja. Contoh kemarin Ramadan, puasa itu ibadah fisik. Termasuk sholat juga bagian dari ibadah fisik. Ada ibadah itu ibadah harta aja. Contoh kemarin zakat fitri gitu. Zakat mal, zakat harta. Infak, sedekah, wakaf itu bagian dari ibadah harta. Ada juga ibadah itu jenisnya ibadah lisan, zikir. Termasuk ibadah hati, zikir di hati. Niat ibadah hati. Tapi haji kok agak beda Pak Bu. Haji kok tiga-tiganya berkumpul. Ibadah fisik iyo, ibadah harta iyo, ibadah hatinya juga iyo. Satu dari tiga kok hilang, orang berangkai haji Pak Bu. Niat kue nak berangkai haji. Badan sehat, pi tidak ada. Orang berangkai itu Pak Bu. Orang berangkai. Sebaliknya, piti banyak, badan sehat, tapi niat tidak ada. Itu juga tidak akan berangkai. Ada tidak di Rawa Makmur? Banyak. Maka kan banyak orang yang pacak keliling Eropa, keliling Afrika, keliling dunianya. Tapi tidak pacaknya ngelilingi Ka'bah. Kenapa tidak ada hatinya? Tidak ada niatnya. Maka disindir kayak Nabi, man mata walam yahuj, siapa yang mati tapi dia belum haji, padahal mampunya sebenarnya haji, tapi tidak maunya haji. Maka apa kata Nabi? Falyamut insya Yahudian wa insya Nasranian. Maka matinya pilihlah Yahudi atau Nasrani, kata Nabi. Disindir Syed. Kenapa? Karena haji itu wajib. Tapi bagi yang mampu. Nyolah mampu haji, tapi tidak mau haji. Berarti dia mengingkari perintah Allah. Walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kata Allah, wajib haji bagi yang mampu untuk menyempurnakan ibadahnya. Naik hajinya karena Allah. Wajibnya bagi yang mampu. Maka ikut Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bedanya ibadah haji dengan ibadah lain. Dari rukun Islam, maka ibadah yang terberat ikut haji. Maka pantas Bapak Ibu, haji mabrur itu dijamin Nabi balasannya tadi langsung surga. Karena berkumpul seluruh ibadah itu dalam haji. Bu, piti iyo, fisik iyo, niat iyo. Iko haji zaman dulu Pak. Zaman kini ada tambahannya. Apa Pak Bu? Kuota. Itu pula tambahan. Kini nak niatnya kuat, piti banyak, badan sehat, tapi tidak ada kuota. Orang juga berangkat zaman kini Pak. Kalau zaman dulu, konon katanya, kami juga belum lahir zaman dulu. Konon katanya nak berapa kali haji baca. Hari kau nak berangkai haji, tahun ni kau nak berangkai haji baca.
berulang-ulang haji hari kau zaman dulu Pak? Zaman dulu. Iya dah Pak Bu? Jawablah Pak. Bapak yang tahu. Kami belum tahu itu. Tapi kalau kini Bapak Ibu, ya Allah ya Karim. Naik haji itu Pak Bu, konon katanya sebulan yang lalu untuk kota Bengkulu aja yang kami tahu. Itu katanya daftar sekitar sebulan yang lalu di Kementerian Agama, itu kalau aja reguler, itu 32 tahun waiting list. Daftar tunggu antrinya 32 tahun. Itu sekitar bulan lalu. Entah kalau bulan kini. Nak naik haji lagi Pak Bu. Nak naik haji lagi. Kalau tahun zaman dulu haji tahun ni kau, tahun depan haji lagi Pak. Zaman kini jangan cuba-cuba. Lah berangkat haji tahun ni kau cak Pak De Surahmat. InsyaAllah berangkat tahun ni kau. Kapan Pak De bisa daftar haji lagi? Nunggu 10 tahun dulu Pak Bu. Baru bisa daftar. Itu daftarnya. Ngantrinya. Ya Allah. Itu Pak Bu. Maka itulah haji itu. Ibadah yang kalau zaman kini ternyata lebih susah dibanding zaman dulu. Dan uniknya ibadah haji itu Pak Bu. Berbeda dengan ibadah rukun Islam lain. Solat Pak Bu. Tiba waktu solat azan berkumandang. Dimanapun boleh kita solat. Betul Pak Bu? Nak di Bengkulu kita solat. Asal waktu solat. Nak di Maluku datang untuk solat. Solat kita. Begitu juga puasa kemarin. Datang 1 Ramadan. Lah jelas nampak hilal. Wajib puasa. Nak di mana? Nak di kota, nak di dusun. Datang 1 Ramadan. Wajib puasa. Di mana pun boleh. Solat, puasa, zakat pun cek itu. Zakat pun cek itu. Sampai nisabnya, sampai haulnya, keluarkan zakat. Tidak pacak cash, pacak transfer. Itu ibadah yang lain tuh, selain haji. Tapi haji Bapak Ibu, waktunya ada, tempatnya khusus. Maka haji itu tidak pacak dikerinci Pak. Tidak pacak. Maka kata Nabi, Al-Hajju Arafah. Haji itu tempatnya Arafah. Kau nampaknya kau di alam kok. Apalah selesai kau haji? Belum Pak? Haji itu waktunya khusus, tempatnya juga khusus. Maka kata Nabi Al-Hajju Arafah. Haji itu di Arafah. Puncaknya haji Arafah, padang Arafah. Khusus tempatnya. Tidak pacak walaupun nak tiba waktu, tidak pacak kita haji. Di padang ulak tanding, tidak pacak di Kerinci. Wajibnya di Arafah. Maka kalau ada orang nak cuba-cuba hajinya di Kerinci, tidak sah tu Pak. Nak berulang kali tidak akan sah. Kenapa? Karena haji kau tadi, waktunya khusus, tempatnya khusus. Itulah diantara perbedaan ibadah haji dengan ibadah lain dalam rukun Islam. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka Bapak Ibu, adalah kenikmatan terbesar kau yang ditakdirkan Allah kepada Pak De Surahmat sekeluarga besar. Dimudahkan insya Allah, diizinkan oleh Allah untuk bisa menyempurnakan ibadah haji kau. Rukun Islam yang kelima kau. Maka ibadah haji kau tadi dijamin Nabi balasannya langsung surga. Artinya kesempatan terbesar didapatkan oleh Pak De Surahmat sekeluarga besar, jalan menuju sorga insya Allah. Tapi ada pesan Nabi Pak Bu, khuzu anni manasikakum. Ambillah cara haji itu dari cara manasiku. Jadi haji itu wajib hukumnya ngikut Nabi. Jadi berangkat haji itu tidak pacak sungguh sekendak kita. Walaupun hajinya kelak di Arafah, tapi tetap ada Nabi pesankan. Cara haji itu tetap cara haji yang diajarkan Nabi. Maka bagaimana biar kita bisa mendapatkan haji mabrur? Satu Bapak Ibu, luruskan niat karena Allah. Itu yang penting dulu. Maka Allah ingatkan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah kita diperintahkan oleh Allah untuk beribadah, untuk menyembah kepada Allah, kecuali satu cuman, ikhlas karena Allah. Maka ikut dulu Bapak Ibu, yang penting. Jadi tidak akan disebut kita mabrur kalau tidak ikhlas.
Apapun ibadah, sebesar apapun ibadah, seberat apapun ibadah, sebanyak apapun ibadah, ketika ikhlasnya tidak ada, amal itu pasti tertolak. Maka syarat ibadah itu diterima, apa Pak Bu? Satu syarat utama, ikhlas karena Allah. Ikhlas itu artinya murni. Murni tanpa campuran. Kalau nyoba campur, rusak tuh Pak Bu. Sama kayak pertalit tuh. Pertalit kalau dicampur pertamak, rusak dah. Tidak rusak nampaknya. Rusak juga ya Pak. Orangnya rusak yang mencampur tuh berarti. Air dicampur pertalit, rusak Pak. Kalau air tidak dicampur, bisa kita minum. Pertalit tidak dicampur ke air, bisa untuk kendaraan. Tapi jangan coba-coba pertalit campur air. Diminum tidak pacak, untuk kendaraan pun tidak akan pacak. Maka apapun ternyata yang bercampur dalam perkara ibadah. Apa maksudnya bercampur? Bukan karena Allah. Jadinya haji atau ibadah apapun. Ketika niatnya bukan karena Allah, maka tertolak itu ibadah. Maka syarat utama ibadah itu satu, ikhlas karena Allah. Ikhlas itu murni. Ikhlas itu tanpa campuran. Murninya cuma karena Allah. Yang kedua Bapak Ibu, syarat ibadah itu diterima apa Bapak Ibu? Sesuai petunjuk dan perintah. Baik dari Allah dan Rasul. Maka dua syarat itu Bapak Ibu, ketika kita tunaikan apapun jenis ibadahnya, yakin kita baik sangka kepada Allah, ibadah itu insya Allah diterima. Maka satu ikhlas, dua sesuai petunjuk. Maka haji itu Bapak Ibu, Bu, lah ada yang nengok jam tangan nampaknya. Haji itu siap meninggalkan dan menanggalkan. Jadi haji itu siap meninggalkan, sekaligus siap menanggalkan. Apa yang tinggalkan? Aiko tadi pesan Pak D, titip anak-anak. Maka berangkai haji Pak D, Bude, jangan usah lagi mikirkan Bengkulu. Yakin tidak akan disio-siokan ke orang di Sikoro Makmur. Tidak usah pikirkan. Karena haji itu siap meninggalkan. Meninggalkan apa kecintaan kita di dunia kok. Rumah kita tinggalkan. Apapun harta yang hari kok kita yang punya di Bengkulu kita wajib tinggalkan. Anak yang kita cinta tinggalkan. Maka haji siap meninggalkan. Kenapa? Lah tadi karena Allah kita haji. Yang kedua menanggalkan. Apa yang kita tanggalkan? Tanggalkan segala jabatan. Karena di situ tidak ada yang Allah tengok jabatan. Maka itulah filosofi yang kita ambil dari kain ihram tu Pak. Kain ihram tu putih, tak berjahit. Segalanya, nak orang kaya, orang miskin, sama kain ihram. Tak ada bedanya. Nak pejabat, nak rakyat, sama kain ihram. Nak lanang, nak tina. Tina pula. Tina maksudnya. Sama. Putihnya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, artinya apa pelajaran dari kain ihram itu? Bahwa memang apapun dan siapapun di sisi Allah, itu segala kita secara fisik, secara jabatan, sama, tidak ada yang beda. Apa yang membedakan kita di hadapan Allah? Inna akramakum indallahi atqakum. Apa kata Allah? Sungguh yang paling mulia di antara kamu adalah siapa yang paling bertakwa. Itu yang Allah muliakan. Jadi, haji menanggalkan, tanggalkan segala jabatan, tanggalkan segala gengsi kita, segala kita sama di hadapan Allah. Maka haji itu ibarat Bapak Ibu miniatur akhirat kelak di Arafah. Segala kita sama, sejauh mata memandang putih segala, sama kita di hadapan Allah. Yang membedakan apa? Takwa kita. Yang membedakan apa? Amal kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah itu tidak nengok kepada pakaianmu. Allah tidak nengok kepada amwalikum, hartamu. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi yang Allah tengok adalah kepada hatimu dan amalmu. Nah, Bapak Ibu, bagaimana mencapai haji yang mabrur tadi? Satu, luruskan niat kita karena Allah. Siap meninggalkan, siap menanggalkan, jangan nyesal. Woi, coba duit 60 juta kemarin dibelikan angkot. Kini tidak ada lagi angkot nampaknya. Coba dibelikan mobil, kita pacak nge-grab dapat pemasukan tiap hari. Tinggalkan, tanggalkan. Itu prinsip daripada haji. Yang kedua Bapak Ibu, bagaimana untuk capai haji mabrur tadi? Tadi pesan Nabi, ambil cara haji.
Maka ibadah haji yang wajib kita perhatikan ada 3 di situ. Rukun hajinya, wajib hajinya, sunnah haji. Jadi rukun haji itu 6. 6 itu Bapak Ibu wajib dikerjakan. Ketika tidak dikerjakan, batal haji kita. Ngulang lagi tahun depan. Itu rukun haji. Rukun haji cuma 6. 1, ihram dia. Niat dia. Yang kedua, wukuf dia di Arafah. Yang ketiga, tawaf dia. Ngeliling Ka'bah. Yang keempat, sa'i dia. Yang kelima, tahallul dia. Yang keenam, tertib. Itulah rukun haji yang jangan sampai tidak dikerjakan. Rukun haji kau paham? Kalau tidak dikerjakan, sakit sekalipun wajib mengerjakan. Kalaupun tidak dikerjakan, maka hajinya dipastikan tidak sah. Ada yang kedua, wajib haji. Wajib haji kau wajib dikerjakan. Tapi kalau tidak dikerjakan, hajinya tetap sah. Tapi konsekuensinya, harus membayar dam. Harus bayar dam. Tapi hajinya tetap sah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang wajib perhatian tadi rukun haji. Kemudian ada wajib hajinya. Termasuk mikotnya. Wajib haji. Bermalamnya mabit di Musdalifah. Mabitnya di Mina. Melontar jamarotnya. Itu wajib haji. Tidak dikerjakan sah haji. Tapi bayar dam. Selesai. Haji tetap sah. Kemudian ada yang disebut sunnah haji. Nah, sunnah haji apa Bapak Ibu? Salah satu sunnah haji memperbanyak doa. Baik ketika tawaf, baik ketika kita sa'i, memperbanyak kalimat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Sama-sama kita Pak Bu. Labbaik Allahumma labbaik. Masya Allah. Merinding tak Pak Bu? Merinding. Labbaik. Ya Allah, kami penuhi panggilan. Maka haji kau Bapak Ibu, kita kau memenuhi panggilan Allah. Maka kata Nabi, al-ghazi fi sabilillah wal haji wal mu'tamir wafdullah. Kata Nabi, orang yang berperang di jalan Allah dan orang yang haji maupun umrah, mereka itu disebut Nabi tamu-tamu Allah. Jadi Bapak Ibu, haji itu satu, dia menjawab panggilan Allah. Maka kalimat itu cuma kita ucapkan ketika haji atau umrah. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, kami penuhi panggilanmu. Ada ulama jelaskan, kita tuh dipanggil Allah sampai kita mati ada 3 panggilan. Ada yang disebut panggilan setiap hari, panggilan azan. Dari panggilan azan tuh ada orang yang mulia, ada yang standar, ada yang hina. Panggilan azan setiap hari itu panggilan Allah. Siapa yang mulia? Golongan pertama. Belum dipanggil, belum azan lah ke masjid. Baik. Oh, ada Ustaz Perta kok tadi. Tuh makanya. Panggilan tuh nih. Panggilan. Insyaallah. Masya Allah fa'ala wa qadar. Bu. Pak. Dikit lagi. Azan tuh panggilan setiap hari. Panggilan setiap hari. Panggilan Allah. Tapi dari azan ada 3 jenis. Ada yang mulia. Siapa? Belum azan lah ke masjid. Ada yang standar. Nunggu azan dulu baru ke masjid. Ada yang ketiga hina. Dipanggil-panggil azan tidak ke masjid. Kita tinggal pilih yang nomor berapa. Nomor 1, nomor 2, atau nomor 3. Tapi kami yakin di Rumah Makmur kau nomor 1 sekarang. Oh banyak nomor 2. Tapi alhamdulillah masih ke masjid. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada jenis panggilan yang kedua. Itu panggilan apa Bapak Ibu? Kalau tadi panggil setiap hari, itulah yang disebut panggilan sholat. Yang kedua, itulah panggilan haji. Tapi Bapak Ibu, yang jadi masalah kalau azan segala dipanggil,
Kalau haji, tidak segalanya dipanggil. Maka tadi walillahi ala nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Jadi bagi yang mampu. Yang mampu iko Bapak Ibu, tidak segala orang Allah beri kemampuan. Walaupun kita harus untuk belajar mampu. Karena haji ke panggilan Allah, Pak. Haji ke panggilan Allah. Kalau Allah yang manggil, maka tugas kita apa? Jawab caranya ikhtiar usaha. Tidak mungkin Bapak Ibu ketika ada perintah Allah sia-siakan kita tuh sebenarnya tidak mungkin. Sama Bapak Ibu orang tua kita. Nah, kau sekolah. Tapi ketika orang tua nyuruh sekolah, pastikan biayalah disiapkan orang tua. Tugas kita apa? Pergi ke sekolah tuh daftar. Usaha. Daftar tuh usaha. Maka ongkos pergi sekolah pasti orang tua kita nanggung. Karenanya yang nyuruh kita sekolah. Begitu juga ibarat kalau haji itu Allah yang perintahkan. Tugas kita usaha Pak Bu. Yang mampukan kalau Allah. Tugas kita apa? Daftar. Cuman daftar kini 25 juta. Baru dapat nomor porsi. Caranya apa? Bismillah Bapak Ibu. Ikhtiar tunjukkan itu kepada Allah. Tidak akan berangkat kalau tidak ada usaha. Caranya buat tabungan. Buat tabungan kita di rumah. Setiap hari walaupun mampu 1.000. Tapi tabungan kau saran jangan pacak diambil-ambil. Jangan pacak dicongkel-congkel. Kalau kurang piti sayur, congkel piti tabungan kau. Buat tabungan yang tidak bisa dicongkel. Hari kau cuma ada 1.000 masukkan. Labbaik sambil talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Masukkan piti 1.000 tu Pak. Yakinlah Pak Bu. Yakinlah. Tidak bisa kita berangkat kalau tidak ada niat. Niat harus dibuktikan ikhtiar usaha. Usaha kita kini apa Bapak Ibu? Nabunglah dulu kalau belum ada duit 25 juta. Bagi yang sudah ada duit 25 juta, daftarkanlah cepat Pak. Karena tadi daftar hari kok 32 tahun angka baru bisa berangkat. Maka Bapak Ibu yang punya PT 25 juta, daftarkanlah anak-anaknya kini. Walaupun anak tu masih kecil, daftarkan kini. Karena kalau 32 juta berarti baru gedangnya. Lah tuanya baru bisa berangkat. Kalau ada 25 juta. Tapi kalau belum ada duit 25 juta, tadi. Tiap hari, buatlah kotak infak tu Pak masukkan. Walaupun cuma 1.000, tapi masukkan sambil talbiyah. Iko yang ngajarkan orang tua kami Pak. Dan ternyata yang mustajab luar biasa. Sambil masukkan, labbaik Allahumma labbaik. Ada cara Allah Pak. Zaman dulu Pak. Ketika sudah niat haji, ada di kisah-kisah ajaib. Untuk berangkat haji itu kan Allah manggilnya macam-macam Pak. Ada tukang becak bisa berangkat haji Pak. Ada di cerita ajaib itu apa? Nyebrang di jalan Pak Bu, ditumbur oleh orang kayo. Ditumbur orang kayo. Orang kayo, sangka orang kayo takut dekat polisi. Bu Haji, jangan laporkan polisi. Pokoknya kami tanggung jawab. Apa kecek mak yang ditumbur kok? Ambo kok belum haji. Memang ambo nak haji tapi belum haji. Sangkingnya nak minta maaf tuh, ambo daftarkan Bu Haji berangkat. Iko zaman dulu karena belum antri. Maka Bapak Ibu yang nak berangkat haji, nyebrang-nyebranglah di jalan. Tapi zaman dulu. Kalau zaman kini dah baca. 32 tahun. Kalau zaman kini. Artinya banyak ajaibnya tuh Pak Bu. Maka yang jelas niat dulu. Bagi kita yang belum mampu ke Pak Bu. Insya Allah, Allah nyuruh haji. Allah itu tidak mungkin sia-siakan kita. Ikhtiar. Itu Pak Bu. Bagi kita ke Pak Bu. Ikhtiarnya apa? Satu niat. Yang kedua buat tabungan di rumah. Kalaulah cukup 25 juta, daftar. Kalau kurang 5.000, misalnya terkumpul 24 juta 995.000, kurang 5.000, lapor ke kami. Insya Allah kami tambahkan 5.000. Janji kami, asal melapor ke kami. Selama kurang 5.000 kami tambahkan biar bisa daftar. Nah, itu Bapak yang dimuliakan oleh Allah. Selanjutnya bagaimana biar bisa haji mabrur itu, Bapak Ibu? Kemudian apa yang hendaknya tinggalkan tadi yang haram. Apapun mungkin barang yang haram, piti yang haram, jangan dibawa. Dan taubat kita. Maka sebelum berangkat haji, kita dianjurkan sholat sunat taubat. Sholat sunat hajat. Taubat kita kepada Allah. Agar betul-betul kelak kita betul-betul layak menjadi tamu-tamu Allah. Selesai kok. Terakhir untuk kita Bapak Ibu. Untuk kita Bapak Ibu yang belum haji.
ada ibadah yang naknya kita tunaikan. Karena ibadah itu hanya dikerjakan untuk kita yang tidak haji. Pak De Surahmat dan Bude yang berangkai haji, ingat, tidak mengerjakan ibadah itu. Apa itu? Puasa Arafah. Maka kata Nabi, hajju du'afa, saumu yaumi Arafah. Hajinya orang yang tidak mampu, puasa pada hari Arafah. Yang berangkai haji, Pak Bu, mereka tidak disunnahkan naik untuk puasa Arafah. Karena 9 Zulhijjah, puasa Arafah itu 9 Zulhijjah. Mereka sedang yang haji itu puncaknya haji. Mereka sedang wukuf. Mereka butuh fisik yang kuat. Maka mereka yang haji tidak disunnahkan puasa. Sebaliknya, kita yang tidak haji, maka disunnahkan puasa Arafah. Kata Nabi, nampaknya lah memanglah habis waktu. Maka kata Nabi, yukafiru sanatal madiyah wal bakiyah. Diampunkan dosa kita yang lalu dan diampunkan dosa kita yang akan datang. Ketika puasa Arafah. Maka Bapak Ibu tandoi, sireni, tanggal 9 Zulhijjah, 1 hari sebelum hari raya Idul Adha. Maka kita yang tidak haji, sunnahnya puasa. Apa kata Nabi? Hajinya orang tidak mampu haji, puasa Arafah. Berarti insya Allah dapat pahala sebagaimana haji. Dan insya Allah dapat jaminan diampunkan dosa kita 2 tahun. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث